نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian Islam terstruktur kita. Tapi sebelumnya perlu diingatkan bahwa sesungguhnya tugas kita hidup di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita rinci, maka ada tugas salah satu yang termasuk dalam ibadah itu adalah yang pertama kita harus menyempurnakan diri kita. Dan yang kedua menyempurnakan orang lain. Jadi tugasnya hanya dua. Sempurnakan diri kita dan sempurnakan orang lain. Kenapa diri kita harus disempurnakan? Dikarenakan memang pada diri manusia itu ada sifat buruk yang Allah ciptakan untuk menguji manusia. Kalau seandainya pada diri manusia itu tidak ada sifat buruk, maka musuh utama kita, syaitan laknatullah alaihi, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap manusia. Ini karena Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Sehingga ketika setan dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, kemudian berjanji akan menyesatkan manusia, maka Allah izinkan, Allah perkenankan. Tetapi ada hamba-hamba yang tidak bisa disesatkan oleh syaitan laknatullah alaihi. Nah, kalau seandainya tidak ada sifat buruk yang dilekatkan pada manusia, maka setan itu tidak punya job, tidak bisa menggoda manusia. Dan tugas kita kata para ulama ketika kita hidup di atas muka bumi ini, yaitu menyempurnakan diri kita, menyempurnakan sifat-sifat buruk tadi sehingga dia tertekan dan muncullah sifat-sifat baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu manu'an illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Perhatikan ayat ini.
Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Maka sifat kikir itu Allah tanamkan pada diri kita untuk menguji kita, dan juga untuk memberi kesempatan kepada syaitan tadi. Loh, kalau manusia tidak punya sifat kikir, ketika setan datang kepada manusia nggak bisa apa-apa setan. Karena memang tidak ada yang bisa ditiupkan, yang bisa diiming-imingkan. Karena tertutupnya manusia dari sifat kikir. Tetapi Allah sematkan sifat kikir itu kepada manusia supaya setan bisa melakukan pekerjaannya sesuai apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tugas kita itu mengeliminasi sifat kikir itu, sehingga nanti yang keluar adalah sifat-sifat kedermawanan. Nah, kalau kita sekarang masih kikir, berarti sebenarnya kita memelihara sifat-sifat buruk. Seharusnya sifat itu tidak boleh ada pada diri kita. Kemudian sifat yang lain, apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Ini sifat buruk. Makanya nggak aneh orang itu kalau ditimpa musibah berkeluh, seolah-olah dialah yang paling berat cobaannya di atas muka bumi. Benar tidak, Bu? Begitu dia kena sakit, seolah-olah dialah yang paling menderita akibat penyakit yang dideritanya. Dan memang aneh manusia itu. Kalau mendapatkan kesusahan, biasanya dia ceritakan ke orang lain. Ya. Suaminya selingkuh, dia ceritakan ke orang lain. Istrinya tukang pemarah, judes, comel, dia ceritakan ke orang lain. Atau dia misalkan lagi tertimpa musibah, dia ceritakan ke orang lain. Tapi dia tidak pernah berbagi cerita ketika dia menerima kenikmatan. Karena takut kenikmatannya minta, atau mungkin dia takut kenikmatannya tadi dibagi kepada orang lain. Benar nggak, Bu? Coba Ibu kalau lagi dapat duit cerita nggak sama orang? Tapi kalau lagi nggak punya duit, kumaha? Memang diciptakan sifat keluh, dan itu akan dimanfaatkan oleh setan, sehingga dia akan terjebak pada hal-hal yang disebut dengan kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sifat keluh kesah tadi. Nah, ini menunjukkan, kata para ulama, manusia itu memang tugasnya dua, menyempurnakan dirinya. Yang berikutnya, setelah dirinya cukup sempurna, dia harus menyempurnakan orang lain. Jangan dibalik, dirinya sendiri masih amburadul, dia sudah menyempurnakan orang lain. Maka mulai dari diri sendiri, kemudian berbarengan, ketika dirinya diterapi, dia pun mulai mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti tadi, jadi kenapa Allah menciptakan sifat buruk pada diri manusia? Karena ada permintaan terdahulu dari setan untuk menyesatkan manusia. Jadi kalau dulu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia tidak ada sifat buruk, setan nggak ada kerjaan. Tetapi Allah sudah tahu pasti setan ini jadi pembangkang, maka Allah sudah siapkan. Karena memang Allah itu Al-Alimun, ya, maha mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Makanya para ulama mengatakan, menyempurnakan diri itu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan senantiasa membandingkan perkataan kita,
perbuatan kita ataupun perilaku kita bandingkan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak sesuai, berarti salah. Berarti kita berada di jalan kesesatan. Kalau sesuai, maka kita harus banyak mengucapkan kalimat-kalimat memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memohon diberikan tambahan kenikmatan berikutnya. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, rahimallahu rajulan khala bi kitabillahi fa'arada alaihi nafsahu fa in wafaqahu hamida rabbah wa sa'alahu az-ziyadah min fadlihi wa in khalafa i'tataba wa anaba wa raja'a min qaribin. Jadi Imam Hasan Al-Basri berkata, semoga Allah merahmati seseorang yang menyendiri bersama kitabullah, kemudian dia mengkoreksi dirinya dengan kitabullah tadi. Dia buka Al-Quran, dia buka As-Sunnah, dia bandingkan hari itu apa yang sudah dia kerjakan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada jam 8 pagi ada orang yang datang meminta sumbangan. Ternyata dia dengan mudah memberikan sumbangan. Kemudian dia baca Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk bersedekah. Dia baca hadis bahwa tiap pagi akan turun para malaikat untuk mendoakan keberkahan, tambahan harta bagi orang-orang yang bersedekah. Dia mengatakan, alhamdulillah, pekerjaan hari ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka fahamida rabbah, dia pun memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita suka begitu, Bu? Saya menyendiri dengan apa? Menyendiri dengan keheningan, macam-macam. Wa in khalafahu, kalau ternyata apa yang dia kerjakan pada hari itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ketika orang datang minta sumbangan terasa berat untuk mengeluarkannya, dia tahan rezekinya, maka dia akan berkata, aku telah menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Maka i'tatabah, ya, dia mulai mencelah dirinya, dia tunjuk dirinya. Kamu ngaku berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi kenyataannya jauh panggang dari api. Jauh panggang dari, artinya apa, Bu? Nggak pernah masak. Wa anaba, kemudian orang tadi bertobat. Wa raja min qarib, kemudian dia segera kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa aku begitu pelit? Kenapa aku begitu koret? Pelit, medit, cap. Padahal dulu pun aku tidak memiliki apa-apa. Harta ini semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul kata para ulama tadi, jadi tugas kita yang pertama, sempurnakan diri kita. Dan menyempurnakan diri itu tidak ada cara kecuali dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita marah-marah jam 12 karena pembeli kelapa mengejek kelapa naon yang basi jika nama. Kemudian kita marah, ambil bedok dengan mengeluarkan sumpah serapah, kata-kata kasar, semua binatang datang di situ. Setelah orang itu berlalu,
Setelah malam kita koreksi, ternyata ya Allah kita menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi berkata kepada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah berikan aku nasihat. Apa kata Nabi? Jangan marah, la taqdoh. Ternyata kita kemudian iktatabah, dia mencelah dirinya. Kamu ngaku saja, judulnya saja kelapa ahlu sunnah wal jamaah, tapi kenyataannya jauh dari sunnah. Celak diri itu. Kemudian wa anaba, langsung bertobat, langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa raja'a min qarib. Nah sekarang bagaimana kita mau memperbaiki diri kita? Maca Quran getara, maca hadis Jadi memperbaiki diri itu dengan cara siapa kalau seperti itu? Artinya dengan hawa nafsu. Ya. Itu tugas yang pertama. Kemudian Hasan Al-Basri berkata, rahimallahu rajulan wa'adhu ahuhu wa ahlahu faqala ya ahli salatakum salatakum zakatakum zakatakum jiranakum jiranakum ikhwanakum ikhwanakum wa masakinakum la'allahu yarhamuka. Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati seseorang yang senantiasa menasihati saudara dan keluarganya dengan mengatakan, wahai keluargaku, solat kalian, bangunkan kabeh pamajikan kersare kene, mah bangun. Entong dikepret nu bener wae atuh. Kemudian ibu juga berkata, Abah, tos azan, hayu ke masjid. Si abah mengatakan, masing-masing wae atuh. Nah, Salat. Dan itulah yang dianjurkan Nabi, dan itulah yang dilakukan Nabi ketika mengakhiri hidupnya. Nabi sempat mengatakan salat. Kemudian hamba saya yang kalian miliki. Makanya urusan ini kita harus comel. Salat. Kemudian lihat anak keluar rumah nggak pakai tutup aurat. Hei, carekan ieu mah kakala cicing we si bapak teh. Anak pergi berduaan dengan bukan mahramnya. Diam saja. Berarti Anda tidak menyempurnakan orang lain kalau seperti itu. Zakatakum. Zakat kalian yang sudah masuk haul nisabnya keluarkan. Jiranakum. Ya. Tetangga kalian. Dan kita kadang-kadang nggak peduli sama tetangga. Tetangga kelaparan, diantep. Sudah jelas anaknya nangis, tapi tidak ada kepedulian dari kita. Dianggapnya biasa. Oh, eta mah kena cikung munya. Atau kalau enggak itu anak katanya kamari demam panas wajar ceurik, padahal meureun geus 2 poe can. Enggak peduli, makanya Islam mengajarkan, dan ini tidak kita amalkan lagi sunnah ini. Makanya kata Nabi berkata kepada istri-istrinya, kepada Aisyah juga, kalau masak perbanyak kuahnya. Kalau masak sop. Ayo orang membeda, tetangga sebelah mangan kasa ukur ke ambah unggul dapat bagian baunya doang, sate kambing baunya. Wa ikhwanakum, saudara-saudara kalian. Wa masakinakum, tempat-tempat tinggal kalian, perhatikan.
Apakah ada maksiat di sekitarnya? Apakah ada hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan ternyata tempatnya tempat orang berpacaran, didiamkan, malah jadi tempat tontonan. Masya Allah. La'allahu yarhamukum. Dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa taala pasti akan merahmati kalian. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala asna ala abdin min ibadihi. Karena kata Imam Hasan Al-Basri, karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala asna ala abdi, telah memuji salah seorang hambanya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Kenapa? Karena di dalam surat Maryam ayat 55 Allah berfirman, wa kana ya'muru ahlahu wa bis-sholati waz-zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Dan ia senantiasa menyuruh keluarganya untuk sholat, menunaikan zakat. Memang kita, apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, memang harus comel, tanda kutip, karena kita lagi memimpin. Harus comel. Lihat ini istri masih tidur, anak-anak ba'da subuh tidur kabeh. Masya Allah. Kita berusaha untuk tidak setelah sholat subuh tidur, Pak ya Bu. Ibu tidur kalau sudah sholat subuh? Bahaya. Baca bukunya dokter siapa itu, Zaidul Akbar kalau nggak salah. Bahaya orang yang tidur setelah ba'da subuh. Minimal dia akan terkena nanti itu yang disebut kanker darah, itu bahaya. Dan yang berikutnya lagi, dia tidak akan dapat rahmat dari doa Nabi SAW. Karena Nabi SAW telah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku pada waktu subuh. Iya kekala. Paksakan Bu ya. Memang awalnya kita nutannya kieu. Ini juga anak-anak kadang-kadang sama. Pada subuh kekala tidur lagi. Waduh, kalau pada subuh tidur mah jauh dari kebarokahan. Karena rahmat barokah itu turun waktu subuh. Iya kekala tidur. Ditanya, kenapa kamu tidur? Sholat tahajud. Aneh mana tahajud jalan subuh kabera. Kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata, ya bana Adam, kaifa takunu musliman walam yaslim minka jaruka. Bagaimana mungkin kamu wahai anak Adam dikatakan seorang muslim tetapi tetanggamu tidak selamat dari gangguan kamu? Muter kaset, Masya Allah, nggak tanggung-tanggung, keras, pakai apa namanya, sound system, subwoofer, apalah istilah, saya kurang ngerti ya. Emangnya kenapa ngajak-ngajak orang lain kudu ngedengerinnya tuh ya. Pakai aja headset, dengarkan sendiri itu suara apa kayak gitu. Karena telinga kita ini nggak mau dengar sesuatu kira-kira nggak dapat pahalanya. Kalau nggak dapat pahala, kita akan habiskan waktu mendengar sesuatu yang nggak ada pahalanya, lebar. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, mana mungkin kamu dikatakan orang muslim tapi saudara kamu sendiri, tetangga kamu tidak selamat dari gangguan. Saya lihat di apa namanya itu, di media massa itu, media elektronik, nggak tanggung-tanggung ada orang yang miara anjing itu bukan satu, puluhan, sehingga tetangganya komplain. Pertama gandeng, yang kedua apa namanya itu, maaf, kotorannya, baunya sangat menyengat. Makanya kalau kita mau melihara sesuatu,
Kita harus minta izin dulu sama tetangga kita. Mereka ridho nggak sih untuk menunjukkan kemusliman kita? Kata saudara kita, tetangga kita, Pak, saya mau miara burung merak. Saya mintanya sajodoh. Canggih gitu. Saya mau miara gogok. Mungkin nanti Bapak akan terganggu dengan suaranya. Kira-kira Bapak izinkan nggak? Kita kan nggak pernah peduli kan? Kita mengatakan imah aing, gogok. Susahlah pakai aing-aingan mah repot. Ya. Padahal ini aturannya. Karena dalam hadis sahih dikatakan tidak beriman seseorang kalau tetangganya tidak aman dari gangguannya. Itu termasuk gangguan. Tapi kalau saudara kita ridho, tong sajodoh 10 jodoh kita sawios manggawai, nah aman. Maunya kudu izin-izinan segala, tak eta kadang-kala kita suka salahnya itu di situ. Akhirnya dia piara gogok tanpa izin ke tetangga kiri kanan. Akhirnya kita kesel, suaranya gede kan. Akhirnya begitu gogok tadi guguk kita rekam, kita beli subwoofer yang gede, kita gantian guguk gitu. Ini pelajaran. Makanya tadi kembali lagi kata para ulama, tugas kita menyempurnakan diri kita dan menyempurnakan orang lain. Ya, ini penting. Ya. Karena kalau kita tidak menyempurnakan orang lain, hanya menyempurnakan kita sendiri, maka Fatihah yang kita baca itu bukan na'budu. Ya, kan iya karena budu hanya kepada engkau kami. Kalau memang urusan ibadah itu sendiri-sendiri, ya nggak usah na'budu, tapi a'budu, iya ka'budu, hanya kepada engkau aku. Tapi kami, maka benar kata para ulama, tugas kita menyempurnakan diri kita dan menyempurnakan orang lain. Tetapi juga jangan sampai kita sibuk menyempurnakan orang, tapi diri kita hancur, keluarga kita itu namanya teori mercusuar. Kalau di luar kelihatan begitu terang, tapi di dalam amburadul. Tidak boleh seperti itu. Di luar dia dakwah kemana-mana, tapi di rumahnya kacau balau. Artinya dia terbalik. Dia sempurnakan dulu orang lain, dia tidak sempurnakan keluar. Padahal ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum, diri kamu dulu baru keluar baru orang lain. Walaupun tidak mesti kita mengatakan saya belum benar. Akhirnya karena Anda mengatakan belum benar, Anda nggak pernah menyampaikan kepada orang lain. Maksudnya berbarengan lah. Sempurnakan diri dan sempurnakan juga orang lain. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa kana Ahmadu wa ghairu minal fuqaha'i ahlil hadisi yaqulu innal asla fil ibadati at-tawqif fala yasra'u minha illa ma syarallahu ta'ala wa ila dakhalna fi ma'na qawli am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Ahmad dan lainnya dari kalangan fuqaha ahli hadis berkata, sesungguhnya pokok dalam ibadah itu adalah at-tawqif. Artinya kita menunggu dulu, menunggu aturan, nggak boleh jalan sendiri. Fala yashra'u minha illa ma syara'ahu Allah, sehingga tidak disyariatkan kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila, kalau enggak seperti itu kata Ibnu Taimiyah, dakhalna fi makna qaulihi, maka kita akan masuk kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka
mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan perbaikan diri kita dan perbaikan orang lain, maka hendaklah yang jadi penentu, yang menjadi imamnya adalah syariat, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kembali lagi. Ini dalam rangka kenapa kita harus merujuk kepada Quran, merujuk kepada sunnah dalam memperbaiki diri dan memperbaiki masyarakat ini. Karena memang perjanjian yang sudah kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih di alam ruh, dan ini perwujudan dari makna syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemarin sudah kita bacakan ayatnya, bahwa Allah telah mengambil perjanjian, orang-orang mujrimin itu mereka dimasukkan ke dalam neraka dan tidak ada penolong bagi mereka kecuali orang-orang yang sudah mengambil perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu pun sudah kita ucapkan di alam ruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa is akhaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Jadi di alam ruh itu kita ini sudah ngambil perjanjian. Kemudian kita mengatakan, betul engkau Rabb kami, dan kami menjadi saksi. Jadi kalau ada orang mengatakan ketika seseorang bersyahadat mau masuk Islam, kemudian dia membahas ke kiri ke kanan yang nggak punya rujukan sama sekali, dengan mengatakan kalau kita berkata asyhadu artinya aku bersaksi, artinya aku melihat. Kalau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah berarti harusnya aku melihat. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang nyela. Padahal dia lupa ayat ini. Dulu kita sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma diingatkan kembali saja ketika di alam dunia. Maka Ibnu Katsir berkata, yukhbiru ta'ala annahu istakhraja zuriyata bani adama min aslabihim syahidina ala anfusihim annallaha rabbuhum wa malikuhum wa annahu la ilaha illa huwa kama annahu ta'ala fatarahum ala dhalika wa jabalahum alaihi. Qala ta'ala wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, kata Ibnu Katsir, bahwa dia telah mengeluarkan keturunan Bani Adam dari sulbi mereka untuk mengadakan persaksian atas diri mereka bahwa Allah adalah Rabb dan pemilik mereka, dan bahwa tidak ada Rabb selain Dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut di dalam fitrah dan pembawaan mereka seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia itu menurut fitrah.
Jadi menurut fitrahnya seperti tadi, kita sudah berakad tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya setiap anak yang lahir itu seperti fitrah, mengenal keesaan Allah Subhanahu. Tapi kedua orang tuanya lah yang menggiring dia menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Mungkin dia beragama Islam, tapi gayanya gaya Nasrani. Karena anak itu nggak ngerti. Seperti kemarin saya beli kue, ibu-ibu pakai perlengkapan tutup aurat begitu rapi. Anaknya kira nggak tahu umur berapa tuh segini, tapi udah bisa berjalan, udah bisa ngomongnya lancar. Kemudian kata ibunya, ini nak kue bagus, ini kue untuk ulang tahun. Lilinna nu sayana nu kieu. Astagfirullahal. Berarti benar hadis tadi yang mengarahkan dia jadi Nasrani, Yahudi itu orang tuh. Karena yang namanya ulang tahunan itu maaf saja itu budaya Nasrani. Kita orang Muslim punya budaya sendiri. Ya. Nah anak itu kan nggak ngerti kan? Benar, berarti orang tuanya yang menasranikannya. Walaupun mungkin dia beragama Islam. Nah, salah satu perwujudan dari kesaksian tadi, syahadat tadi, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah, kita sudah membahas, karena kita akan membahas hal-hal yang paling penting di dalam syariat ini, yaitu masalah hak-hak Allah ke depannya. Maka tidak boleh kita mendahului Allah dan Rasul. Tidak boleh kita menggunakan akal fikir kita semata. Kenapa? Karena nanti hawa nafsu yang akan menjadi pimpinannya. Dan kalau kita berbicara berdasarkan hawa nafsu, maka sudah kita bicarakan pada pertemuan yang terdahulu, maka kita akan menduduki keharaman yang paling tinggi. Antakulu Allah ma la ta'lamun. Kalian berkata tentang Allah sedangkan kalian tidak mengerti. Ini dosa yang paling tinggi keharamannya. Setelah kesyirikan. Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadallahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, jangan kalian mendahului baina yadallahi wa rasul, mendahului di antara Allah dan Rasul. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha sami'un alim. Karena Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Sekali lagi, la tuqaddimu. Apa Bu? La tuqaddimu. Ada larangan di situ. Jangan kalian mendahului. Karena kaidah usul mengatakan al aslu fin nahyi li tahrim. Pokok asal dari kata pelarangan itu dihukumi haram. Jadi haram kalian mendahului Allah dan Rasul. Maka mantuk daripada ayat ini, naon mantuk? Mantuk, nanti salah dengar, maka pakai montok, mantuk. Ini kedengaran lagi ngantuk. Karena di dalam studi usul fikih, kemudian di dalam ulumul Quran itu ada istilah mantuk, ada istilah mahfum. Mantuknya itu ada yang sahih, ada yang ghair sahih nanti. Jadi mantuk itu artinya yang tersirat, yang tersurat. Sedangkan lawan mantuk nanti mahfum, yang tersurat. Ngerti nggak Bu mantuk apa? Nah, ini mantuk ya perlu kita belajar. Jadi mantuk itu kalau dalam ta'rifnya dilalatul mantuk, ya,
Dalil mantuk itu kata para ulama usul, apa maksudnya? Dilalatul lafzi ala hukmin syai'in maskurun fi kalami. Ada yang hafal, Bu? Oke, nunggu makalah Ustaz. Nah, gitu. Jadi petunjuk yang disebut mantuk itu dilalatul lafzi, petunjuk daripada sebuah lafaz ala hukmin syai'in, terhadap satu hukum tertentu, maskurun, yang bisa kita ambil langsung, ya. Fi kalami, dari sebuah kalam, dari sebuah lafaz. Jadi dari sebuah lafaz itu langsung bisa kita ambil. Kita ambil contoh, ya. Para ulama usul mengambil contohnya dengan menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ini sedikitlah biar tahu apa mantuk, apa mafhum. Allah berfirman, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua hambanya, wala taqul lahuma, jangan kalian berkata kepada keduanya. Ini adab terhadap orang tua. Uffin. Maka lafaznya sudah jelas uffin. Jadi mantuknya itu tadi, uffin tadi itu jelas haram, tidak boleh kita berkata uff. Jadi kalau saya minta tolong kepada anak saya, sebenarnya anak saya nggak boleh mengatakan keheula. Tapi ada lagi yang salah baca. Itu kan yang nggak boleh uff. Ainenggal nggak boleh, Ustaz. Aduh, astagfirullahaladzim. Kalau mukul boleh, yang nggak boleh itu sama orang tua bilang uff. Kalau mukul mah boleh. Astagfirullahaladzim. Maka stadi yang berikutnya itu disebutnya mahfum, yang tersirat. Kalau ngomong uff saja nggak boleh, apalagi mukul. Nah, itu namanya mafhum. Jadi secara mantuknya ngomong uff tidak boleh. Jelas kan? Uff tidak boleh. Nggak ada keraguan dari lafaz itu kan? Pokoknya seorang anak kalau diminta tolong oleh kedua orang tuanya mengatakan uff, hukumnya haram. Dosa besar. Dan mari kita tafakuri, selama ini anak-anak kita, kalau kita suruh suka nggak mengeluarkan omongan uff? Gimana, Bu? Sep, rinso seep, pang meserken ke warung wadadang. Itu teh uff. Atau kalau enggak kelah. Atau kalau enggak dengan suara tinggi dia berkata bungtein aing, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini kesalahan kita, bukan kesalahan anak kita. Anak kita itu bisa begitu karena hasil didikan benar nggak, Bu? Jangan disalahkan anak, ini hasil didikan kita yang salah. Karena kita mendidik anak kita bukan dengan agama. Karena kita mendidik anak kita dengan belajar, nak kudu pintar, persaingan ketat. Bapak ke S2 nganggur, enak itu kan gitu. Mana kudu S3 lu. Padahal prinsipnya mau S1, S2, S3 kan nyari rezeki. Ya kan? Mungkin nggak Anda S3 nggak nyari rezeki? Saya mah iseng doang kayak S3 enggak. Nah, kalau mau nyari rezeki kuncinya gampang. Dekat saja sama yang punya rasa gitu, nggak usah S3 S. Makanya saya katakan kepada anak-anak saya, ya Abah mah nggak terlalu peduli lah mau S1, S2, S3.
Yang penting kalau mau rezeki gampang, dekatlah dengan sang pemberi, insya Allah rezeki kamu lancar, udah segitu. Walaupun apapun kalau nggak jauh dari sang pemilik rezeki, ya rezekinya mampet. Ya. Dan tidak ada jaminan kan, walaupun Anda S3, S4. Karena ada murid yang cerita, dosen saya katanya itu S-tabraha gitu, dosen peternakan, tapi miara sapi paeh kabeh cenah. Kumaha? Ahli ekonomi dagang beas gen teu payu. Tapi nah ieu Kang Eman SD gen teu no, rezekinya lancar gitu karena dia dekat kepada Allah. Tak gitu, makanya nggak usah Anda salah. Jadi kalau anak kita mengatakan salah kita karena kita didiknya seperti itu. Ingat nak, persaingan ketat, kudu belajar bener. Kada ulah juga bapak mana yang tes sekolah, aduh bapak lah disalahkan. Si abah disalahkan deh gitu. Jadi sudah jelas dari mantuknya ayat itu tadi, la tuqaddimu. Ya. Jangan mendahulu, artinya jangan mendahulu, jangan nyalip ente. Di mana-mana pengikut harus dibelah, jangan pernah mendahului yang diikuti. Ya. Karena kita ini mad'u, yang diseru. Ya. Para nabi dan rasul adalah para penyeru yang memberikan kejelasan bagaimana berhubungan dengan Allah, bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, dan berhubungan dengan selain manusia. Nah kita tunggu saja supaya aman. Kalau tidak jadi masalah. Anda bukan pengikut lagi. Maka Quran mengatakan la tuqaddimu baina yadayi wa rasul. Mari kita lihat tafsirnya. Kita mulai dari sahabat. Bagaimana Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini? Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul, qala la taqulu khilafal kitabi was sunnati. Jangan kalian berkata, dan ternyata perkataan kalian itu khilafal kitabi was sunnati, menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, hati-hati. Makanya saya katakan kepada saudara kita sudah pakai judul jual kelapa muda, Ahlus Sunnah wal, harus dibuktikan benar. Jangan cuma judul doang. Ya mau Ahlus Sunnah wal Jamaah dagang nipu. Ahlus Sunnah wal Jamaah judulnya kelapa muda, kelapa geus teu as kitu. Kumaha eta teh? Nggak boleh itu. Ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dikritik ku batur ambek. Ada orang datang kehausan, Pak saya nggak punya duit, bisa minta ngeunah wae maneh, ngaku Ahlus Sunnah. Padahal ikram terhadap sesama muslim itu penting. Makanya kadang-kala saya maaf saja, saya paling senang ya, paling suka kalau nyiapkan makanan kepada siapa saja nonton dulu saya. Nonton ternyata kaum muslimin ini ikramnya kurang. Sieun teu kabage. Ayo lah di sini. Padahal enggak begitu orang muslim, fadhol, silakan. Biar dia yang paling akhir. Kalau ini enggak, waduh. Astagfirullahalazim. Jadi kita ini masih urusannya perut. Nah, seperti tadi kata Ibnu Abbas, la taqulu khilafal kitabi was sunnati, jangan menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini dalam rangka tidak mendahului Rasul. Barang siapa man amila, dia telah beramal amilan sebuah amalan. Ya.
Laisa alai amruna, ternyata amalan yang dia kerjakan itu tidak ada perintahnya dari kami. Maka kata Nabi, fahuwa raddun, amalan yang dia kerjakan ditolak. Ini dalam rangka memperkuat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hafal ayatnya, Bu? Apa ayatnya tadi barusan? Kodim gitu asal namanya. Stop. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Hafal? Entong lah Ustaz. Kan geus terang itu geus umuran. Da geus hese ngapalkeun teh, ada aja alasannya teh. Padahal Bu, baca Quran alif lam mim. Kata Nabi, kami tidak menghitung, Allah dalam hadis itu dikatakan kami tidak diskusi itu alif lam mim itu satu kata. Tapi alif 1, lam 1, mim 1. Alif 10, lam 10, mim 10. Jadi orang yang membaca alif lam mim itu berapa pahala kebaikannya? Berapa, Bu? 30. Makanya ayat ini bolak-balik we alif lam mim. Nek nah bolak-balik 30 cuk. Aduh hai. Baca Qur'annya. Makanya pahala baca Quran itu sangat luar biasa. Ibu baca satu hari 1 juz. Berapa huruf, Bu, 1 juz? Pernah ngitung? Saya juga belum. Berapa ribu tuh, Masya Allah, berapa kebaikan yang Anda dapatkan itu. Makanya mari kita baca Quran. Ibu hari ini sudah baca 1 juz? Sudah baca 1 juz, Bu? Belum, kira-kira nanti sampai Isya siap? Urusan ibadah Ustaz nggak usah nanya-nanya. Aduh payah ya gitu teh. Ya mah urusan abdi jeng Allah ayo gitu. Aduh. Padahal ini kan seperti tadi, menyempurnakan diri, menyempurnakan orang lain. Makanya ditanya, ditaros. Tos ngaos. Sadinten sajus teu acan. Engkewe di repel Ramadan, oh maksudnya gitu. Ya kan repel Ramadan kan gitu. Kemudian dalam tafsir lain, ya. Maksudnya la tuqaddimu baina yadallahi wa rasul, ya. Qala la taftatu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bisyai'in hatta ya'diyallahu ala lisanihi. Ya. Artinya jangan pernah memotong pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu hingga Allah memutuskan hal tersebut pada lisan Nabi sallallahu alaihi. Jadi kita tidak boleh mengatakan boleh, tidak boleh, kecuali Allah dan Rasulnya yang telah mengeluarkan ketentuan boleh dan tidak boleh. Boleh nggak Pak, kalau orang mengatakan ini saya menikah sama saudara sesusuan? Karena kan kadang-kala kalau di kampung itu anak nangis, indungna tinggal mana? Tetangga karunya, tungtungna di, bukan sekenyot dua kenyot, berkenyot-kenyot. Nah kemudian ternyata yang disusukan ini laki-laki. Kemudian si ibu yang menyusui punya anak perempuan, dikawinkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kita katakan tekenging, nah tekenging manena bogoh. Anda la tuqaddimu baina yadallahi wa, mendahului Allah dan Rasul. Anak saya juga yang pertama sama, dia punya saudara sesusuan. Karena ketika istri saya ke rumah ibu mertua saya,
Saya lagi pergi sama istri saya, anak saya nangis. Anak yang pertama itu disusuin sama orang Aceh. Tapi untungnya laki-laki, jadi saudara susunya laki-laki. Kalau perempuan kamu nggak boleh dapet tuh. Nah ini penting. Ada juga pengalaman saya itu, ada murid datang, ternyata udah menikah, udah punya anak, ternyata saudara sesusuan. Bagaimana solusinya Ustadz? Ya nggak ada solusinya, harus. Tapi aku sudah sangat mencintai. Itu yang jadi masalah. Anda mendahului Allah dan yang Anda dahulukan cinta, bukan dalil. Kemudian kita lihat lagi di dalam tafsir yang lain, di dalam tafsirnya Imam At-Tabari, di dalam Jami'ul Bayan, ya, bahwa beliau rahimahullah mengatakan makna ayat ini, la taqta'ul amra dunallahi wa rasulihi. Jangan memutuskan satu perkara tanpa nas Al-Quran dan tanpa nas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuqaddimu. Kenapa? Karena kita ingin berbicara tauhid, kita ingin berbicara hak Allah. Jadi kita tidak boleh mengatakan ketika ditanya fa'aina Allah, Allah di mana, kita jawab sendiri, pola kita sendiri, nggak bisa. Kita tunggu saja jawaban dari Allah, jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mengatakan aku di atas aras, ya sudah cukup kita katakan seperti itu. Ar-Rahmanu ala rasis, udah nggak usah dibahas lagi, selesai jawabannya. Kenapa? Kalau tidak kita termasuk mendahului Allah dan Rasul. Kita lihat lagi. Imam Tabari melanjutkan tafsirnya, ya. Ya ayyuhallazina amanu, maksudnya ya ayyuhallazina aqarru biwahdaniyatillahi wa binubuwatin nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La tuqaddimu baina yadai wa rasul yaqulu la taj'alu biqada'i amrin fi hurubikum aw dinikum qabla an ya'di Allahu lakum fihi wa rasuluhu fataqaddu bi khilafi amrillahi wa amri rasulihi. Maksudnya kata Imam Tabari, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul, yaitu jangan tergesa-gesa untuk memutuskan sebuah perkara dalam perperangan atau dalam urusan agama kalian sebelum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi. Jadi kita tidak boleh memutuskan satu perkara, misalkan terjadi perperangan, kudu kieu kudu kitu, cicing heula. Kapan saatnya bergerak, tunggu dulu perintah Allah dan jangan bergerak sendiri-sendiri. Begitupun urusan agama, tidak boleh mengatakan boleh dan tidak, kecuali ada dalil yang supaya kita tidak mendahului Allah dan Rasul. Kalau tidak tahu, ucapkan saja tidak tahu, beres kan? La adri. Ya. Jangan diputuskan sendiri seperti tadi. Bagaimana ini Ustaz, ternyata istri saya saudara sesusuan. Tidak boleh. Kalau kita memang tidak tahu ilmunya, kita katakan la adri, saya tidak tahu jawabannya, selesai kan? Jangan kita mengatakan Anda sudah berapa lama menikah? Udah 15 tahun Ustaz. Pameng sok ya teruskan. Urusan agama ya pameng segala kumaha itu. Semuanya harus diputuskan, didahului dengan firman Allah dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya kata Imam Tabari tadi, ya ayyuhallazina aqarru bi wahdaniyatillahi wa bi nubuwwati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang mengaku keesaan Allah dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul, yaitu jangan tergesa-gesa untuk memutuskan perkara dalam perperangan atau urusan agama kalian sebelum Allah dan Rasul. Ini kunci, ya. Karena nanti ini berat ketika kita berbicara tentang Allah,
tentang agama, tentang syariat, tentang nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tanpa ada ketentuan dari Allah dan Rasul, jatuhlah kita pada keharaman yang keempat, berkata terhadap Allah tanpa ilmu. Dosanya sangat besar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam tempatnya. Sekali lagi, mari kita mencoba tanamkan pada diri kita urusan agama, jangan pernah mendahului Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada tempatnya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.